Pada masa kejayaan Kesultanan Mataram, banyak tokoh diutus untuk menjaga dan membangun wilayah-wilayah penting di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan terus memperkuat pemerintahan dan keamanan wilayah. Salah seorang kepercayaan Sultan Agung adalah Pangeran Surobahu Abdul Rohim, seorang bangsawan sekaligus panglima kerajaan. Beliau kemudian mendapat amanah penting untuk menjaga wilayah pesisir utara Jawa, yang menjadi salah satu titik strategis kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, beliau memimpin langsung pasukan Mataram dalam berbagai pergerakan di wilayah pesisir dan pedalaman Jawa. Setelah berbagai tugas selesai, beliau kembali menempuh perjalanan panjang melintasi hutan jati Jawa yang luas dan sunyi. Namun dalam perjalanan panjang itu, kondisi tubuhnya mulai melemah. Hingga beliau harus beristirahat di tengah perjalanan, yang kelak dikenal sebagai kawasan pojok. Warga desa datang dengan tulus untuk merawatnya, tanpa mengetahui bahwa yang mereka tolong adalah seorang bangsawan Mataram. Seiring waktu, masa pemulihan itu menjadi awal perubahan. Beliau mulai berbagi ilmu dan nasihat kepada masyarakat sekitar. Ajarannya disampaikan dengan kelembutan, keteladanan sikap, dan tutur kata yang menenangkan hati. Beliau juga mengajarkan bahwa bekerja dan beribadah kepada Tuhan adalah dua hal yang harus berjalan seimbang dalam kehidupan manusia. Dari ajarannya itu, masyarakat mulai membangun tempat ibadah sederhana sebagai pusat kegiatan dan pembelajaran. Lambat laun, beliau menjadi tempat masyarakat bertanya dan mencari jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupan. Anak-anak mulai belajar mengaji menandai tumbuhnya generasi yang mulai mengenal ajaran agama dengan lebih baik. Sedikit demi sedikit, kehidupan desa berubah menjadi lebih damai, rukun, dan penuh semangat gotong royong. Pangeran Surobahu dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah dan selalu mendoakan kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun waktu terus berjalan hingga kondisi kesehatannya kembali menurun di tengah kehidupan yang sederhana itu. Hingga akhirnya di tanah pojok, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang dan damai. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam dan warga mengantarnya dengan doa serta penghormatan yang tulus. Sejak saat itu, beliau dikenal sebagai Sunan Pojok, dan makamnya menjadi tempat yang dihormati, bukan karena kemegahan, tetapi karena keteladanan yang beliau tinggalkan. Setiap bulan Muharram, masyarakat mengadakan haul sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk mengenang beliau. Tradisi manakib terus dilestarikan untuk menjaga kisah dan keteladanan beliau agar tetap hidup di tengah masyarakat. Dan hingga hari ini, Sunan Pojok dikenang masyarakat Blora bukan karena kekuasaan yang pernah dimilikinya, tetapi karena ketulusan, kebijaksanaan, dan pengabdiannya. Demikianlah kisah Sunan Pojok. Wallahu a'lam bishawab.